Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan hari ini bagi kita memiliki tema tetap kuat di dalam Tuhan. Adapun teks atau nats pembacaan dari 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, secara keseluruhan bagian ini kita akan mencoba melihat. Namun saya hanya akan membaca 1-2 ayat dari bagian firman Tuhan ini. Saya akan mulai baca dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Pembacaan ini membawa kita kepada satu fakta atau realita tentang kehidupan seorang hamba Tuhan, atau kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang tidak pernah lepas dari apa yang kita kenal dengan penderitaan. Namun, mau tidak mau kita harus menghadapi penderitaan itu, dan kita harus menang di dalam penderitaan itu. Itulah sebabnya tema kita hari ini tetap kuat di dalam Tuhan. Saya tiba-tiba mengingat peribahasa yang sangat kita kenal. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya pikir peribahasa ini sangatlah tepat ketika kita kenakan dengan realita kehidupan kita, atau kehidupan Rasul Paulus yang digambarkan dalam teks. Karena pada akhirnya dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dan aku keluar sebagai pemenang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti teks yang saya baca tadi, berulang kali ada istilah dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, ya toh? Kami habis akal namun. Jadi ada realita-realita, tantangan-tantangan, penderitaan-penderitaan yang dihadapi, namun ada kekuatan, ada jalan keluar, dan ada kemenangan. Itulah sebabnya hari ini kita akan mencoba melihat apa rahasia, mengapa firman Tuhan ini atau Rasul Paulus sendiri katakan tetap kuat di dalam Tuhan. Ini bukan satu teori yang kosong, tapi perkataan ini lahir dari realita yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau kita baca misalnya di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-17, dia katakan demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ternyata kalau kita memperhatikan di sini, ada semacam kontradiksi. Yang sesungguhnya ini bukan kontradiksi, tapi paradoks. Mengapa saya katakan ini bukan kontradiksi? Karena Paulus katakan bahwa justru penderitaan itulah yang akan membawa dia, yang akan mengerjakan sesuatu yang mulia, bahkan lebih mulia dari penderitaan itu sendiri. Maka ini satu paradoks yang sebenarnya bukan sesuatu yang bertentangan.
Sehingga kita melihat bahwa justru penderitaan demi penderitaan itu mengerjakan bagi kita. Atau dengan kata lain, penderitaan-penderitaan itu membuat kita menyadari siapa kita. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sisi yang lain, rasa-rasanya istilah penderitaan ringan di dalam ayat 17 tadi sepertinya kurang tepat. Mengapa? Karena di ayat 8 sampai dengan 13 jelas sekali Paulus menjelaskan secara detail apa yang terus-menerus terjadi dalam hidup dan pelayanannya. Dan tahukah saudara, itu baru segelintir dari pengalaman Paulus. Kalau kita misalnya lihat teks-teks lain atau kitab-kitab lain yang ditulis oleh Paulus, ya, bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia masuk dalam penjara, bagaimana dia terapung-apung di lautan, bagaimana dia mengalami maut demi maut dalam kehidupan dan pelayanannya. Itu yang saya katakan tadi. Apa rahasianya? Mengapa dia boleh berkata penderitaan ringan? Atau sesuai dengan tema kita, mengapa dia tetap kuat di dalam Tuhan? Tentu ada yang harus kita pelajari, sehingga kita pun di akhir zaman ini tetap bertahan dan kuat. Dan kita bisa berkata bersama-sama dengan Paulus seperti dalam firman Tuhan ini, bahwa semua penderitaan yang kita alami pun sebenarnya sedang mengerjakan kemuliaan demi kemuliaan yang pada akhirnya menjadi milik kita di dalam kerajaan surga. Yang pertama, yang menjadi rahasia mengapa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam pasal 4, dalam pembacaan kita hari ini, dimulai dengan satu kata, oleh kemurahan Allah. Ini menunjukkan kepada kita rahasia yang pertama. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan ketika kita membuat dasar yang teguh bahwa hidup dan pelayanan kita sesungguhnya adalah hadiah, adalah pemberian, adalah kasih karunia. Ini penting. Seringkali kita berpikir kasih karunia itu sebagai beban. Kasih karunia itu sebagai penderitaan semata-mata. Tapi ketika kita melihat apa yang dijelaskan di sini, oleh kemurahan Allah. Jadi kemurahan Allah itulah yang diberikan kepada kita. Dan ketika kita bicara tentang kemurahan Allah, maka objek yang menerima kemurahan itu adalah objek yang tidak pantas. Mengapa saya katakan? Karena gambaran tentang kemurahan atau anugerah Allah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 ini kemudian dijelaskan dengan analogi yang sangat jelas di dalam ayat yang ke-7. Mari ikuti pembacaan saya. Di dalam ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara perhatikan, ada dua istilah yang kontras. Ya. Di satu sisi Paulus berkata, tanah liat, hidup kita itu tidak ubahnya seperti tanah liat yang tidak berharga. Bukan hanya tidak berharga, akan mudah pecah, akan rentan, tidak punya kekuatan apa-apa. Itu pertama. Tapi yang luar biasa, gambaran anugerah itu dijelaskan justru di dalam tanah liat itulah saudara. Di dalam bejana tanah liat itulah Tuhan menaruh, ya, dikatakan harta yang tidak ternilai. Ini yang dimaksudkan. Mengapa dia tetap bisa eksis dalam berbagai penderitaan? Bahkan dikatakan dari hari ke hari kami terus-menerus berada dalam bayang-bayang maut. Karena ternyata
Ada sesuatu yang lebih bernilai daripada penderitaan itu. Itulah pemberian Tuhan yang selayaknya tidak pantas kita terima. Karena itu saudara, dari kesadaran bahwa hidup dan pelayanan adalah anugerah Tuhan, maka apa yang dilakukannya dalam konteks pelayanannya, dia terus hidup di dalam kekudusan. Itu bisa kita baca di dalam ayat yang kedua. Kemudian, karena dia sadar hidupnya dan pelayannya adalah kemurahan Tuhan, ia terus hidup berfokus kepada Kristus. Bukan kepada dunia, bukan pada semua kondisi penderitaan yang ada. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang kelima. Maka dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dia katakan, pikirkanlah yang di atas, bukan yang di bumi. Rahasia yang kedua. Rahasia pertama tadi jelas, hidup dan pelayanannya adalah anugerah Tuhan. Rahasia yang kedua, mengapa dia tetap kuat? Apakah itu sesuatu yang otomatis terjadi? Tidak. Karena di dalam ayat yang ke-16 dalam pembacaan kita, dia tidak tawar hati. Meskipun faktanya manusia jasmaninya terus merosot. Tapi ini yang kedua, dia mengalami pembaharuan secara rohani tiap-tiap hari. Yang ketiga, yang menjadi rahasia kekuatan Paulus dan hidup terus dalam kekuatan Tuhan meskipun dalam penderitaan, karena dia memiliki iman yang jauh melampaui apa yang terlihat. Itu bisa kita baca di dalam ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Yang terakhir saudara, bagaimana Paulus bisa berkata, tetap kuat di dalam penderitaan, tetap kuat dalam Tuhan, meskipun realitanya ada penderitaan. Karena di dalam ayat 17 tadi sangat jelas, ya, karena ada kemuliaan. Bahkan kalau kita lanjutkan dalam pasal 5 ayat 1, di sini dia bicara, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya mau menyimpulkan bagian yang keempat ini. Kita kuat di dalam Tuhan karena kita hidup di dalam pengharapan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini, maka beberapa hal yang sungguh harus kita perhatikan. Penderitaan, kesesakan, pergumulan adalah realita yang mau tidak mau harus kita hadapi. Tapi mampukah kita menghadapi itu dengan kekuatan kita? Tidak. Mari kita bersama-sama dengan Paulus dan firman Tuhan ini berkata, bahwa hidupku dan pelayanan yang Tuhan percayakan adalah kemurahan, adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Sehingga aku tetap kuat. Aku sesungguhnya adalah bejana tanah liat yang tidak bernilai, yang tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi di dalam hidupku Tuhan menaruh harta yang tidak ternilai. Dan mari kita terus hidup di dalam pembaharuan bersama dengan Tuhan hari lepas hari. Yang ketiga, mari kita fokus kepada tujuan iman kita. Melampaui semua kondisi realita di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita memiliki iman. Dan percayalah, ada